Halo guys, welcome back to my channel. Ini karena ada request nih, bagaimana sih nyemai biji Drosera kayak gitu kan. Jadi aku bakal nunjukin bagaimana cara nyemai biji Drosera biar banyak yang jadi atau banyak yang tumbuh. Sebenarnya Drosera itu kan juga termasuk tanaman karnivora ya. Jadi persentase keberhasilan sproutnya biji itu juga dipengaruhi dari kualitas biji. Nah, kayak misalkan nih aku punya Drosera indica. Ini fresh seednya, aku bilang fresh seed tuh ini. Jadi bener-bener baru banget, seger, yang kita bakalan semai. Dan juga kemarin aku beberapa udah ada ngumpulin biji dari ini Burmani sama Cecilifolia. Udah aku kumpulin bijinya, kemudian aku simpan di klip plastik. Ini nggak dikunci ya, atau nggak di zip, jadi biar nggak lembab dan nggak busuk. Jadi ini bakalan kita semai. Oke, langsung aja ya ke videonya. Oke, halo guys. Nah, sekarang aku sudah dapat nih dua tandan ya, dua tandan. Nah, untuk Drosera indica ini sendiri itu tidak semua podsnya fertil. Jadi ada yang tidak terbuahi bijinya, jadi kecil kayak gini. Ada yang matang, besar. Nah, terus pertanyaannya mungkin bakalan kayak gini. Kapan sih biji Droseranya itu siap untuk disemai atau ready to harvest kayak gitu kan? Jadi kita lihat aja dari penampakannya. Kita tarik ininya ya. Kalau dia sudah menghitam, itu sudah bisa disemai. Nah ini kelihatan nggak? Warnanya masih hijau. Kalau dia masih hijau kayak gini, sebenarnya masih mentah, bisa kita bilang. Jadi sebenarnya belum bisa. Jadi kita simpan aja. Karena kemungkinan yang paling bawah ini masih hijau, atasnya ini kemungkinan juga akan masih hijau. Atasnya ini masih hijau. Jadi ini kita bakal simpan aja, masukin ke klip. Tujuannya adalah biar dia nggak amburadul di luar, nggak terbang kemana-mana. Coba lihat yang ini. Nah, let's see. Do you see this? Nah, ini hitam ya. Biji yang hitam ini artinya dia sudah matang, jadi bisa disemai. Nah, cara nyemainya bagaimana? Itu sebenarnya gampang banget sih. Tinggal di pinsetin. Kenapa pakai pinset? Karena kalau pakai jari lengket di jari semua. Ini agak lengket dia. Jadi tinggal diratakan di media. Media yang aku pakai ini adalah sphagnum moss yang sudah dilembabkan. Tinggal diginiin aja. Sphagnum moss yang udah dilembabkan. Jadi sebenarnya medianya sama dengan media untuk menanam kantong semar. Nggak ada media khusus. Oke, terus kita cek lagi biji yang selanjutnya. Masih hijau. Jadi kalau udah bawahnya ini hijau, atasnya pasti masih hijau. Oke, kita skip dulu ya. Sekarang aku bakalan semai ini. Yang udah matang, udah aku simpan. Sekarang kita cek tandannya dulu. Kelihatan nggak? Oke, nah ini, lihat nih, udah langsung hancur dan jatuh di jariku. Jadi ini nggak usah disentuh-sentuh, langsung kita taburkan aja di atas medianya. Ini disentil-sentil aja. Atau sebenarnya kalau mau yang lebih simple, itu buat aja semuanya jatuh di kantong plastiknya ini. Jadi kalau dia udah jatuh di kantong plastiknya, kalian akan lebih gampang untuk nyemainya. Cuman kan ini biasanya banyak yang lengket masih di bunganya. Nah, tips dari aku, bunganya ini jangan dicemplungin ke media ya. Karena media ini kan lembab. Kadang itu busuk atau berjamur.
Bedanya kalau lembab, jadi gampang banget untuk berjamur. Nah kalau udah berjamur tuh biasanya ntar mempengaruhi pertumbuhan dari biji-biji yang lain. Jadi mending nggak usah dijadiin satu di dalam wadah ini. Kalian bisa buang di atas pot tanaman kalian yang lain. Jadi kalau dia berjamur biasanya malah gagal, atau pertumbuhannya malah jadi lambat. Ini udah nggak ada isinya. Nah ini aku goyang-goyang, siapa tahu ada yang jatuh. Ini kayaknya sih yang Burmani Green. Burmani Green ini agak gede emang podnya. Kita buka, cek ya. Oke, ini udah habis jatuh di udah nggak ada isinya. Udah nggak ada isinya. Ini udah mau habis. Ini juga sama ya cara ngecek bijinya apakah sudah ready untuk disemai atau masih belum. Tinggal dibuka-buka gini aja, terus dicek udah hitam belum. Nih ini bijinya nyangkut semua. Oke, kita semai ya. Banyak lengket di jari. Manual aja deh, agak susah ngerekam sambil nyemai kayak begini. Oke, untuk sekedar informasi, biji dari Drosera burmani, sesilifolia, terus apalagi tuh, ini spatulata yang kekerabatannya dekat dengan burmani ini, itu bijinya kecil-kecil banget. Kelihatan nggak tuh, kecil-kecil banget. Jadi memang dia akan sprout lebih lambat daripada yang Drosera indica. Indica ini tuh bijinya gede-gede, jadi bisa dibilang ukurannya lebih besar sedikit daripada ujung jarum. Jadi kita bisa nampak itu, kelihatan banget dia. Beda dengan Drosera burmani, sesilifolia, dan spatulata atau Petiolus complex yang lain. Itu bijinya super kecil, makanya agak lambat tumbuhnya dan agak rentan gagal dan rentan busuk. Jadi ini masih muda banget, aku nggak bakalan semai ya. Tak masukin ke kantong lagi aja ntar. Kayak gitu. Nah ini banyak nih tuh, kelihatan nggak? Oke ya, ini bakalan ku semai. Sebenarnya enaknya kayak gini sih. Nih semai, cus. Nah nanti ini dia bakal tumbuh bergerombol, ngumpul jadi satu di satu sisi. Biarin aja, nanti ketika dia udah agak besar baru dipindah. Nah untuk menyiapkan biji yang belum mateng, itu caranya kayak gini. Kau siapkan klip yang terbuka kecil aja, masukinnya kebalik, kepalanya duluan di bawah. Terus kalau kepanjangan dipotong. Nih, dimasukin ke bawah juga. Kelihatan. Oh ya, satu. Jatuh. Ini satunya lagi. Ini jangan di zip, biarkan aja dia terbuka. Ini tujuannya adalah untuk membiarkan dia mengering secara perlahan. Ini kan masih segar nih batangnya. Nanti dia akan terjadi proses pematangan biji secara tidak langsung melalui stem yang masih segar. Jadi dia nggak busuk. Nah dia juga akan mengering dengan sendirinya karena kita buka.
jadi terjadi evaporasi atau penguapan uap air dari dalam. Kalau di zit, aku yakin banget pasti dia bakalan berjamur dalamnya dan pasti bakalan busuk, dan bijinya juga pasti bakalan gagal untuk tumbuh kalau disemai kayak gitu. Oke, ini kita simpan, taruh di tempat yang terbuka dan tidak panas dan tidak lembab juga. Nah, nggak kelihatan kan? Ya iyalah, kecil bijinya kok. Oke, jadi segini aja untuk proses penyemaian. Ini sphagnum moss yang udah dihancurkan. Jadi sebelum nyemai, sphagnum mossnya dihancurin, terus dilembabkan dulu dengan air TDS rendah, baru letakkan di wadah. Di sini aku pakai Tupperware yang kayak gini sih. Aku suka pakai ini karena kalau ditutup juga nanti ditumpuk-tumpuk dengan semaian yang lain, itu aman, nggak bakalan ganggu. Nah, selain ini aku juga bakalan sekalian ngasihin update tentang biji SP100 yang udah aku semai bulan Januari kemarin. Tumbuhnya lumayan banyak. Look at that. Lumayan banyak ya. Ini SP100 yang aku semai bulan Februari. Bulan 5. Sekarang aku bakal bawa kalian ke semaian Drosera indica yang udah berhasil. Nah, ini guys. Jadi ini semaian Drosera indica itu sebenarnya gampang banget dia untuk sprout. Kalau fresh seed itu nggak sampai 3 hari, 4 hari dia udah sprout. Jadi kayak contohnya ini ya. Ini tuh baru banget aku semai kira-kira beberapa hari yang lalu, dan dia udah sprout. Ya mungkin hari keempat itu udah muncul tunasnya. Dan yang paling gede ini kira-kira menghabiskan waktu kurang lebih 2 mingguan untuk sampai seukuran ini. 2 mingguan sih. Nah, ini udah agak gede. Ini udah bisa dipindah ke pot sendiri. Ini. Terus untuk Drosera burmani itu dia nggak suka panas pada saat nyemai. Tuh, dia lambat, pertumbuhannya lambat sekali. Tapi untuk Drosera indica itu suka full sun. Jadi kalau nyemai ya semai biasa aja, udah sprout langsung pindah ke full sun atau di luar ruangan. Jadi benar-benar suka banget sama sinar matahari. Semakin panas dia akan semakin cepat tumbuh dan cepat berbunga kayak gitu. Jadi sebenarnya Drosera indica ini tuh tricky karena ketika kita pindah ke pot itu usahakan jangan ditaruh di tempat teduh. Kalau kebanyakan Drosera kan kalau habis pindah ke pot atau di repotting kita taruh di tempat teduh dulu kan biar dia nggak stres. Tapi kalau Drosera indica itu malah kebalikannya. Kita harus bikin dia pol panasnya untuk nge-trigger pertumbuhan akar yang baru. Jadi indica ini tuh akarnya kayak begini. Tuh. Jadi ketika batang bawah itu busuk atau gosong atau patah akibat kita pindah, dia akan menumbuhkan akar baru, itu yang hijau. Nah, akar baru inilah yang akan mensupport pertumbuhan dia selanjutnya. Gitu. Jadi kalau kita teduhin, akar barunya misalkan tumbuh nih, kena media yang super lembab atau teduh, dia pasti bakalan busuk dan busuknya full langsung mati sampai pohon atasnya. Kayak gitu. Oke, menurutku sekian sih untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga video ini menginspirasi untuk kalian semua. Jangan lupa klik like, komen kalau masih agak bingung, dan subscribe juga ya. Jangan lupa juga kunjungi Instagramku di Urban Farm Hobby, dan see you to the next video. Bye. Thank you for watching. We'll be right back.